Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rusmiati, CGP Angkatan 9 dari TK Siti Fatimah Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, pendamping saya yaitu Ibu Fasilitator, Ibu Sri Suryanti MPD, dan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Yayu Rahayu SPD MPD. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang memberikan pengalaman belajar yang relevan, menantang dan bermakna bagi murid di dalam kelas. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini mengakui bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan keleluasaan bagi murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan apabila guru memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan oleh guru di kelas dengan menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, memetakan kebutuhan belajar murid untuk melihat kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid dengan melakukan asesmen awal, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menyusun rencana pembelajaran serta mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi kelas. Penilaian berkelanjutan, di mana guru menggunakan informasi dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk menentukan murid yang ketinggalan atau murid yang sudah terlebih dahulu mencapai tujuan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, di mana guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, di mana guru melakukan asesmen awal, diagnostik kognitif, dan diagnostik non-kognitif. Kemudian guru harus memperhatikan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Juga guru menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai agar murid dapat menguasai materi atau keterampilan baru yang dimiliki murid. 2. Minat murid, di mana minat setiap murid itu pasti berbeda-beda dengan karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, minat merupakan hal penting sebagai motivator untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu memberikan pembelajaran yang menarik minat murid dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, menarik perhatian murid seperti humor, menciptakan kejutan-kejutan. Kemudian guru dapat menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Lalu guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
3. Profil belajar murid, di mana profil belajar murid terkait banyak faktor seperti preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid dengan memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan lingkungan belajarnya, pengaruh budayanya, gaya belajarnya, dan kecerdasan majemuknya. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid adalah mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas dan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid, lalu mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Kemudian menggunakan penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada pada level yang sesuai. Lalu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Guru untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan murid tidak selalu harus melibatkan kegiatan yang rumit, melainkan guru harus memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Kemudian guru membuat catatan untuk profil murid untuk membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Upaya yang dilakukan guru untuk mencapai hasil belajar yang optimal adalah dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten di mana berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai murid. Kemudian guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, perlu memperhatikan akan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses di mana berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan yang berjenjang, dengan mengembangkan kegiatan bervariasi dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Kemudian guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Diferensiasi produk di mana berkaitan dengan usaha guru dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan keragaman variasi serta memilih produk yang diminatinya. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh murid dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan murid. Produk yang dikerjakan sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana koneksi materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak
pada murid dengan mengutamakan kepentingan murid dengan cara yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid mencapai kekuatan kodrat yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan itu dibuat terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, merespon kebutuhan belajar murid, guru mampu memanajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Hubungannya dengan modul 1.2 adalah pada peran guru penggerak, yaitu menjadi seorang pemimpin pembelajaran di mana guru harus menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif. Guru berperan besar membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila guru memiliki nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 di mana pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak adalah seorang guru penggerak harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi perlu adanya kolaborasi untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam mendukung perkembangan murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif adalah melihat lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Guru berkolaborasi dengan murid agar pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dapat mencapai keberhasilan, maka perlu adanya tanggung jawab masing-masing murid untuk menciptakan kelas yang efektif sehingga dapat mengembangkan lingkungan yang positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.